Wakil Ketua DPRD Bali, Inyoman Sugawokori, mengajak masyarakat untuk tidak menolak pekerja migran Indonesia asal Bali yang pulang. Pekerja migran Indonesia sudah berjasa kepada keluarga, bahkan negara, dengan pemasukan devisa. Di tengah wabah COVID-19, diperkirakan masih ada sekitar 13.000 PMI asal Bali yang pulang. Kewajiban karantina yang dilakukan pemerintah untuk pekerja migran Indonesia yang pulang ke Bali sempat mendapat penolakan dari kelompok masyarakat yang tidak ingin tempatnya dijadikan lokasi karantina di tengah mewabahnya COVID-19. Wakil Ketua DPRD Bali, Inyoman Sugawokori, berharap masyarakat tidak menolak pekerja migran Indonesia yang pulang. Pekerja migran Indonesia sudah berjasa kepada keluarganya, bahkan kepada negara dengan pemasukan devisa yang besar. Sugawokori juga mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk mewajibkan setiap pekerja migran Indonesia yang masuk agar dikarantina secara layak selama 14 hari meskipun sudah dinyatakan negatif rapid test. Ya, karena keterlambatan dari pemerintah daerah itu memberikan edukasi, memberikan pemahaman sehingga di dalam pikiran mereka sudah cenderung bernada khawatir dan terpengaruh oleh kekhawatiran itu. Seharusnya kalau ditempatkan itu di tempat yang terkonsentrasi, seperti saya sarankan tadi di hotel, kemudian diawasi dengan baik, jadi untuk yang tidak boleh keluar masuk, keluarga pun tidak boleh datang, ini justru akan masyarakat sekitarnya tidak akan khawatir, karena itu kan hanya di lokasi itu saja. Sekarang kan karena cenderung pada dibebaskan ke rumah-rumah tangga sendiri walaupun lolos rapid test, tapi ini kan dan ternyata ada yang akhirnya positif. Apalagi media sosial yang sekarang ini berkembang begitu cepat, sulit dibendung. Oleh karena demikian yang paling penting itu sebenarnya adalah edukasinya, edukasi. Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Bali, IGBM Dwi Kora Putra, mengatakan informasi hoax turut memberi andil dalam memberikan kekhawatiran berlebih di masyarakat sehingga terjadi penolakan seperti yang dialami PMI yang pulang di tengah COVID-19. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak cepat percaya kepada informasi di media sosial, tetapi masyarakat harus tetap mengacu kepada media mainstream yang kebenarannya dapat dipercaya. Yang kedua, kita juga memahami bahwasanya di tengah pandemi COVID-19 ini juga bersebaran informasi yang tidak benar atau informasi yang bohong atau yang kerap disebut dengan hoax. Nah, ini juga saya berharap menjadi perhatian daripada teman-teman wartawan, teman-teman media, jangan sampai informasi-informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat itu mengambil informasi-informasi yang tidak benar atau hoax itu sendiri. Oleh karena itulah konfirmasi dan check and recheck terhadap informasi itu sendiri sangat penting dilakukan oleh teman-teman wartawan. Nah, yang lainnya, kalau Anda ingin mendapatkan informasi yang sebenarnya, itu Anda harus perbandingkan atau bandingkan dengan informasi yang berkembang di media mainstream. Apakah seperti saya sampaikan tadi, apakah media elektronik, radio, televisi, atau cetak, ataupun di media online, ataupun bentuk media massa lainnya yang memang mengikuti kaedah-kaedah para jurnalis. Dwi Kora menambahkan bahwa para penyebar berita hoax layak mendapatkan pidana karena telah melanggar Undang-Undang ITE. Suparyana, Bali TV.